Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi O2SN Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun 2025 sudah resmi dikeluarkan oleh BPTI dan sudah ditandatangan oleh ketuanya. Jadi resmi bahwasan ini juknis yang kami sampaikan ini benar-benar bisa dipercaya karena sudah ada juknis yang resmi keluar dari BPTI itu sendiri. Khusus panduan O2SN SDMI dan sederajat. Mari kita simak keterangan berikut ini. Ini tanda stempel dan tanda tangan dari Ketua BPTI dalam meresmikan informasi O2SN SDMI sederajat. Untuk cabang olahraga, betul dari informasi sebelumnya kita mendengar bahwasannya memang betul ada 3 cabang olahraga saja yang dipertandingkan tahun 2025 ini, yaitu pencak silat, karate, dan senam saja. Berarti berenang, atletik, dan bulu tangkis tidak dipertandingkan di tahun ini. Untuk informasi pertandingan itu tahun 2025 ini dilaksanakan secara daring dan online. Untuk moto O2SN tahun 2025 atau logo dan temanya adalah sinergi inovatif dan kreatif untuk mengembangkan talenta olahraga hebat berkarakter. Cabang olahraga yang dipertandingkan tahun 2025 ada 3, yaitu pencak silat, jurus tunggal dan jurus tunggal putra dan jurus tunggal putri. Sedangkan karate, kata perorangan putra dan kata perorangan putri. Sedangkan senam, perorangan putra alat lantai dan perorangan putri alat lantai. Jadi O2SN itu hanya 3 cabang olahraga saja untuk tahun 2025. Mekanisme penyelenggaraan pelaksana seleksi dapat dilaksanakan dengan format perlombaan pertandingan secara luring maupun daring. Sesuaikan dengan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di daerah masing-masing. Tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional. Wajib bekerjasama dengan Pengcap, Pengkap, dan Pengkop, Pengprov, dan perguruan tinggi jurusan keolahragaan. Mekanisme pendaftaran biasanya itu seperti kita pas COVID, yaitu online, daring, mulai dari tingkat kecamatan sampai nasional. Biasanya ada dua tahap, ada linknya tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ini biasanya pendaftaran seleksi kecamatan, kabupaten, provinsi. Tahap 2 ini tahap pendaftaran untuk O2SN tingkat ke nasional. Waktu dan lokasi, lokasinya di sini, sosialisasi koordinat pelaksanaan April. Kemudian seleksi O2SN tingkat sekolah itu April juga. Pendaftaran daring tahap 1 April Mei. Seleksi kecamatan April Mei juga. Kemudian seleksi kabupaten itu Mei Juni. Sedangkan seleksi tingkat provinsi Juni Juli. Sedangkan untuk nasional itu tanggal 1 Juli sampai 10 Agustus. Kemudian pelaksanaan tingkat nasional itu tanggal 1 sampai tanggal 6 September. Semuanya melalui online. Ditentukan oleh portal panitia pusat, ditentukan oleh BPTI itu sendiri. Udah sama kayak O2SN pasca COVID dahulu.
Untuk penghargaan, juara 1 medali emas, piagam penghargaan dan uang pembinaan. Juara 1, juara 2, juara 3 dapat penghargaan dan uang pembinaan mulai cabang yang di pertandingan tadi, pencaksilat, karate, senam. Norma dan ketentuan penyelenggaraan ini berkaitan dengan peserta. Peserta itu yang boleh mengikuti untuk SD yang terdaftar kelas 3, 4, 5 tahun pelajaran 2024 sampai 2025 yang dilahirkan pada tanggal 1 Januari tahun 2013 atau sesudahnya. Siswa yang mengikuti harus terdata dari data Dapodik, bukan peraih juara 1, 2, 3 dosen SD tingkat nasional. Tidak boleh lagi bagi yang udah juara, tidak boleh lagi ikut tingkat nasional saja. Wajib mendaftar daring melalui portal panitia pusat mulai tingkat kecamatan sampai nasional. Pendamping merupakan pelatih klub olahraga SD atau guru sekolah, pelatih kegiatan ekstrakurikuler. Keabsahan. Proses keabsahan wajib dilakukan oleh panitia penyelenggara O2 SNSD di setiap tingkatan seleksi sebelum perlombaan atau pertandingan O2 SNSD dimulai. Diwajib menyerahkan berkas yang sudah didaftarkan melalui online. Nanti didaftarkan, disampaikan kepada panitia penyelenggara. Untuk pencaksilat jurus tunggal putri, ini 2PA 2Pi. Karate juga 2PA 2Pi, kata perorangan putra, kata perorangan putri. Senam 2 perorangan putra, 2 perorangan putri. Ketentuan teknis perlombaan pertandingan cabang olahraga. Ini kita masuk aja langsung ke karate ya. Nah, ini karate. Sama tadi pesertanya 345 tahun ajaran 2024-2025. Batas usia 1 Januari 2013. Kemudian atlet, ini juga ada EDRT dari Forky ya. Jadi yang lomba karate harus ada Forky yang terlibat gitu ya. Peserta seleksi kecamatan terdiri dari maksimal 4 peserta, 2 putra 2 putri dari masing-masing sekolah. Jadi pesertanya itu 2 putra 2 putri yang mewakili sekolah masing-masing. Kecamatan harus berkoordinasi dengan Forky kabupaten kota. Peserta seleksi tingkat provinsi adalah juara seleksi tingkat kabupaten yang terdiri dari 2 putra 2 putri, nah, gitu ya. Seleksi tingkat provinsi harus berkoordinasi dengan Forky provinsi. Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara 1 dan juara 2 pada seleksi tingkat provinsi yang terdiri dari 4 peserta, yaitu 2 putra dan 2 putri. Peserta yang telah lolos proses pemeriksaan keabsahan tim keabsahan dosen jenjang SD MI tahun 2025. Nah, ini ya babak seleksi tingkat kecamatan, kabupaten, 2 putra 2 putri sampai ke nasional, 2 putra 2 putri, kata perorangan putra dan kata perorangan putri. Ini pakaian sudah, ini pakai jilbab bagi yang perempuan. Ini penutup kepalanya seperti ini. Skenario ya ini seperti biasa buat nama. Apabila buat video nanti tidak boleh publik, dikirim, jangan dibuat publik. Kemudian nama, tulis nama provinsi, nama kata. Ada kata yang dimainkan, ada 4 macam kata. Kata 1, kata video penampilan pertama, penampilan kedua, penampilan ketiga, penampilan keempat. Untuk SD ini format.
pencahayaan yang bagus, HD 720 megapiksel ya, tanpa ada editan. Jarak kamera kira-kira 1,5 meter dari penampilan. Videonya harus landscape. Ini ada gambarnya. Ini YouTube, pilih yang tidak publik. Nah, ini ada apanya ya. Untuk karate pakai sistem reverse change. Ini 2 pull ini, head to head. Jadi ada pakai sistem reverse change. Pertandingan menggunakan sistem reverse change. Pada babak penyisian dengan reverse change, para peserta dibagi dalam 2 pool, di mana masing-masing pool para peserta dipertandingkan satu sama lain. Bagian pertandingan head to head hingga pemenang dari masing-masing pool lolos ke babak final. Mereka kalah dari 2 finalis, selanjutnya akan membentuk 2 pool baru dan bertanding hingga tersisa 2 peserta di masing-masing pool untuk saling bertanding merebutkan medali perunggu. Nah, ini jika terdapat babak kelima, pelatih memilih video kata yang sudah dimainkan pada babak 1, 2, 3. Itu boleh dimainkan, dipilih apabila ada terjadi babak kelima. Tidak boleh mengulang video kata yang dimainkan pada babak keempat. Jadi kata yang pertama, kedua, ketiga itu boleh diulang, diambil, kemudian dikirim pada babak kelima apabila terjadi babak kelima. Wasit juri itu ada 5 orang sampai 7 orang. Ini jika ada apabila pelaksanaan di kecamatan maupun kabupaten provinsi, juri pelaksanaan kata itu berjumlah 5 sampai 7 orang. Nah, ini penilaiannya, harga tingkat nasional, 1 emas, perak dan perunggu, sertifikat dan uang pembinaan. Jadi para juara nanti dapat sertifikat dan uang pembinaan, medali juga. Medali ya. Kemudian ini Ranji, ini apanya, perangkat. Nah, ini dewan wasit, juri 12 orang, operator ada semuanya di sini. Nah, ini list kata. Jadi kata yang ada di sini semuanya bebas boleh dimainkan. List kata ini semua yang ada di sini ya, dari 1 sampai 102. Sekian, terima kasih informasi yang saya dapat berikan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.